Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses dan berbahagia selalu. Masih bersama Suhulim. Halo semua, halo sahabat MBA Channel. Nah, mantap nih. saya datang lagi nih ke tempat Suhulim. Ini saya punya pertanyaan sebenarnya. Suhu, izin nanya ya Suhu ya. Kan bahasa mudah-mudahan kamu nggak tersinggung kalau ada yang nggak mau dijawab, jangan jawab. Iya. Saya sebenarnya kan penasaran dengan namanya budaya tatung. Tatung, oke. Oke, Suhu sendiri yang saya tahu nih Suhu benar atau tidak kan saya nggak tahu. Makanya saya ngobrol langsung. Jadi dari sumbernya langsung, Suhu itu dulu mantan tatung ya. Tahu dari mana? Ya dari beberapa orang lah. Gitu loh. Dan saya pernah lihat fotonya dikirimin sama orang. Di Season City, kalau nggak salah saya pernah jadi spanduk gede. Pas lagi acara Cap Gome tahun 2016-2017 kalau nggak salah. Oh gitu. Cap Gome berarti ini Hari ke-15 setelah Imlek, pawai kan tuh. Pawai ya. Saya aktif tuh. Turun gitu. Oh iya. Saya aktif tuh ikut acara Cap Gome. Jadi ya memang saya mantan tatung. Dulu itu saya tatung, awal perjalanan spiritual saya nih, kita sebut perjalanan ya. Mungkin kalau sebut mantan itu ya kurang tepat lah. Awal perjalanan spiritual saya itu tatung. 6 tahun saya jalankan jadi tatung, sampai tahun 2016 saya sah sebagai resi. Sambil jadi tatung sambil belajar. Oh jadi berarti dari 2010 ke 2016. Itu sejak kecil saya udah tatung sebenarnya. Nanti teman-teman saya kasih lihat ya foto-foto Suhulim. Ada. Nanti saya kasih nanti juga dikirimin sama Suhulim. Nah, gini aja saya mau nanya dikit pertama kali ya. Tatung itu sebenarnya apa? Mungkin teman-teman banyak yang belum ngerti nih tatung. Jadi gini, budaya tatung itu sebenarnya yang terkenal kan dari Singkawang. Iya. Terkenal kalau lagi Cap Gome itu kan acara naik di atas tandu parang ya. Ya, tandu parang. Kiau ya. Itu harus ya tuh. Iya, hari itu udah budaya sih. Menurut saya itu adalah budaya membanggakan ya, karena cuma ada di Indonesia. Budaya. Oh itu cuma ada di Indonesia. Di Tiongkok sana nggak ada. Di Thailand? Thailand juga nggak ada. Beda loh. Mereka juga tatung kayak di Tiongkok ya. Saya tahu ada satu budaya namanya Sang Tao San. Jadi itu kayak satu tiang itu pisau semua. Mereka manjat tiang itu. Nah itu dari Tiongkok. Ya, tapi dalam keadaan kayaknya yang naik itu pendeta Taoisme, dia nggak kerasukan. Kalau di Thailand ada tatung kemasukan sama kayak di Singkawang, tapi mereka paling tusuk-tusuk besi, potong-potong gitu aja. Nah kalau di Singkawang bedanya, itu ada kursi atau tandu yang disusun dari pisau. Dan itu sebenarnya tajam. Jadi itu sebenarnya ada sejarahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada budaya naik di atas tandu pisau ya? Dulu itu ada satu republik, kalau nggak salah tuh Lanfang Republik, tepatnya di daerah Mandor, Kalimantan Barat. Jadi ini sejarahnya? Ya, di daerah Ngabang situ ya, Landak ya, Kabupaten Landak sekarang. Jadi itu dulu ada tambang emas yang gede banget. Jadi ada republiknya. Jadi pendatang dari Tiongkok itu datang. Namanya Lanfang Republik. Nah, kenapa bisa ada tatung? Tatung itu sebenarnya tuh elite force, pasukan khusus. Yang didatangkan dari Cina, Tiongkok. Fungsinya untuk apa? Saat itu orang Dayak kebal-kebal, kan kita kan perang dengan penduduk sekitar kan dulunya. Oh ini cuma cerita ya. Story dulu itu memang terjadi ada. Saya pernah baca, teman-teman boleh baca di Google juga ada story. Jadi dulu kan perang. Nah, kalau nggak salah ada satu panglima Dayak namanya Pak Miang ya kalau nggak salah disebutnya itu. Tapi coba boleh cari yang lebih jelas ya. Intinya begitu. Jadi beliau itu sakti banget, kebal, nggak mempan. Beliau seorang diri bisa ngelawan banyak pasukan dari Lanfang Republik itu. Sampai akhirnya Lanfang Republik goyang dan kewalahan. Didatangkanlah pasukan dari Tiongkok sana. Dukun-dukun itu loh. Jumlah banyak? Iya, lumayan banyak. Dukun-dukun kita sebut. Untuk melawan? Iya, tatung. Jadi tatung itu adalah dukun-dukun dari Tiongkok yang kebal senjata, bisa dirasuki roh spirit lah gitu ya. Jadi didatangkan dari Tiongkok. Itu untuk melawan ini. Orang sakti ini, ceritanya tuh begitu. Lalu hasilnya? Hasilnya ya tetap kalah, tetap Pak Miang ini lebih menang. Oh gitu. Iya, nah akhirnya Pak Miang itu mendapatkan wangsit dari spirit keluarganya yang udah meninggal. Leluhur ya? Iya, jadi kalau nggak salah anak istrinya. Jadi kan kalau nggak salah itu Pak Miang sebelum melawan para tatung ini, jadi beliau itu bunuh dulu keluarganya. Dibunuh dulu dengan tujuan itu supaya nggak ada beban lah gitu dalam peperangan kan. Kalau masih ada keluarga kan kayaknya gimana ya, ada bebannya anak istri gitu kan. Jadi dibunuh dulu sampai segitunya. Nah jadi spirit anak istri datang kasih tahu, udah lalu nyerah aja. Akhirnya dikasih tahu ada satu batang kayu
Itu kelemahan si Pak Miang ini. Dikasih tahu sama siapa? Dikasih tahu ke pasukan Tatung itu. Oh. Karena percuma mereka meskipun sakti sama-sama sakti tetap Pak Miang ini menang, yang orang Dayak ini menang. Ceritanya begitu. Ya, jadi kisah lengkapnya ada di Google, coba boleh baca. Kurang lebih ya. Ini story ya selalu. Iya. Ya. Oke. Jadi Pak Miang itu tetap gak bisa dikalahin meskipun pertama pakai pasukan biasa, nggak mempan. Didatangkan dukun-dukun ini Tatung dari Tiongkok sana kan, orang-orang yang punya kemampuan tetap kalah juga, saking saktinya beliau. Jadi awalnya Tatung-Tatung itu hingga sekarang jadi turun temurun. Iya, jadi ketika diwarisin. Pak Miang itu akhirnya menyerahkan diri kan, ya udah deh kelemahan saya ini. Akhirnya dibunuhlah dia kan. Nah, diaraklah Tatung dengan gagahnya di atas tanduk pisau keliling kampung. Tanda kemenangan. Iya, dulu ceritanya itu gitu. sejarah ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang menang ya. Ya sebenarnya kalau dalam sejarah yang tercatat itu kan ya Pak Miang itu kan akhirnya dia menyerahkan diri, kasih tahu. Iya. Tetap aja dia nggak bisa bunuh orang ini. Sakti dari suku Dayak ini Pak Miang ini. Kalau nggak salah namanya Pak Miang. Gitu. Okay, Jadi itu sejarah Lanfang Republik yang saya baca ya, ini saya juga boleh baca kan, namanya kita suka sejarah ya. Ini sharing ya, namanya kita baca ya kan, itu sejarahnya. Ya. Nah turun temurun lalu kan udah nggak ada peperangan, udah damai antara yang dari Lanfang dan suku Dayak udah damai, dijadikanlah budaya Tatung ini gini loh. Kalau kita buka lahan baru, hutan kan banyak spiritnya penunggu. Ya. Jadi dibuatlah selamatan dengan cara budaya Tatung naik di atas tanduk pisau gitu. Dipercaya dengan buka lahan. Mengusir ya, mengusir. Oke. Ya jadi teman-teman itu kita kurang lebih gitu. Dapat sedikit sejarahnya lah ya. Jadi Gitu. kalau orang ada yang nanya Tatung itu kan seperti yang teman-teman lihat mungkin dulu di Singkawang itu kalau Cap Gome itu yang arak-arakan ramai, yang tusuk-tusuk ada atas sejarahnya. Iya. Jadi itu yang dinamakan Tatung, teman-teman. Nah, sejarahnya yang tadi diceritakan Suhul. Ya, kurang lebih. Kalau misalnya mau baca lebih jelas di Google ada atau di YouTube juga ada. Iya. Itu yang saya baca. Jadi sekarang saya mau tanya lanjut nih Suhul. Kalau begitu Suhul kenapa berpindah dari Tatung menjadi Lersi? Apa sekarang masih juga Tatung? Enggak. Udah enggak? Enggak. Oh, jadi kenapa Tatungnya dilepas? Boleh tahu? Boleh dijawab, boleh enggak? Jawab, tapi pasti bagusnya dijawab. Jadi banyak yang penasaran juga. Jadi gini, kan ini kan ini kan perjalanan spiritual ya. Bagi saya spiritual itu adalah luas dan universal. Oke. Dimana jalan spiritual kalau digunakan dengan baik itu bisa menuntun kita kepada fase yang lebih baik. Ya. Benar gak? Ini kan persepsi Suhu ya? Iya, ini kan pengalaman hidup saya. Tentunya saya dengan Ko Indra dengan teman-teman yang lain pasti beda semua. Betul. Perjalanannya beda-beda nih kita nih. Tanpa menyudutkan ya? Iya, kalau saya mungkin lewat Jatinegara, ini lewat mana, jalan mana. Tapi judulnya satu, menuju pada yang di atas, jalan kebenaran. Kebetulan ini jalan hidup saya, ya saya memilih untuk menjadi seorang resi. Karena memang dulu saya di Thailand juga, waktu itu kan tahun 2016 ya. Saya dihabiskan menerima gelar ini resi, ya udah saya jalankan, saya akhirnya tetapkan ya udah saya jadi resi aja. Dan memang ketika saya menjalankan ini kebetulan memang di jodoh saya, hidup saya tenang gitu. Tenang dalam arti emang dulu gimana Suhu? Gini ya, sebenarnya jadi tatung juga nggak ada masalah sih, cuma bedanya ya saya nggak tahu ya namanya hobi ya. Kayak contoh lah, ada orang yang hobinya olahraga, hobinya koleksi mobil, ya kan hobi. Ya saya ini kebetulan jalan saya ngerasa lebih klop aja lah di hati saya gitu. Susah dijelaskan, ini namanya kan perasaan dari batin. Yang saya dengar nih Suhu, tatung itu biasanya sudah ditunjuk. Yang saya dengar ya, nggak tahu saya salah apa benar. Misalnya udah ditunjuk, ini memang sudah garisnya jadi tatung. Oh. Nah kalau kayak gitu, emang bisa dilepas? Gini, kalau saya dapat bisa tatung itu waktu itu saya sakit. Saya dulu nggak bisa tatung. Tiba-tiba saya sakit parah, sembuh. Nah, tiba-tiba bisa tatung. Memang ada gurunya yang bimbing juga. Berarti benar gitu. Jadi ada satu sosok spirit lah ya, yang memang membantu kita gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, itu memang ada. Ada ya. Cuman seiring berjalannya waktu, kalau pengalaman hidup saya kan lebih mendalami meditasi, baca-baca tentang pengetahuan tentang dhamma,
saya sharing mungkin dengan para biku, romo, para resi di Thailand juga. Jadi saya lebih mendalami keagamaan lah. Gitu. Jadi lebih memahami. Semenjak profesi tatung ditinggalkan. Jadi nggak langsung saya tinggalin. Enggak. Saya sambil belajar di Thailand, tapi tetap kalau lagi di Indo ya saya tetap nolong orang. Kan memang kemampuan saat itu kan tatung kan. Oke, ya, maksud saya setelah diputuskan saya sudah tidak mau jadi tatung. Nah ini yang seru nih, mengenai altar segala macam itu gimana ya? Ya ini lah, maksudnya gini, sebenarnya nggak ada yang diubah ya. Nggak ada yang dirubah. Banyak yang menghujat saya katanya, wah lu mati lu nanti, maaf ya. Jadi murtad ya? Iya, murtad tuh katanya, altar patung, altar dewa lu hancurin. Sekarang saya tanya balik. Hancurin itu di mana? Coba datang dulu lihat. Saya meletakkan altar dewa-dewa ya, pakung ya, yang sejenis begitulah dewa-dewa itu di sebelah kanan. Saya meletakkan rupang atau patung sang Buddha yang paling tinggi itu salah di mana? Saya tanya Ko Indra sekarang, kita agama apa? Ya kita Buddhis lah ya. Ya Buddhis ya, namanya udah Buddhis. Ya kan berarti kan sosok guru utamanya itu adalah Sang Buddha. Berlindung pada Buddha. Berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ajarannya adalah Dhamma. Ya Saya meletakkan, bahkan saya ada videonya, saya tanya Bante, apakah saya salah meletakkan Sang Buddha yang paling tinggi? Bante hanya ketawa. Salahnya di mana? Bukan saya buang, jadi banyak yang wah yang persepsi itu buang lu, pakung lu buang, nggak dibuang. Saya hanya meletakkan di sebelah kanan tempat khusus, di tengahnya saya taruh Buddha. Ya, jadi ada renovasi nih Ko Indra. Antara altar saya dulu dengan direnovasi. Kebetulan dulu nggak ada patung Buddha, rupang Buddha. Nah sekarang ada 2,5 meter. Karena memang saya kan suka aja gitu. Kebetulan ada umat yang donatur kan, ya udah saya taruh. Gitu. Kan nggak ada salahnya ya kan, salahnya di mana? Maksud saya gini tuh, ada nggak pernah kejadian misalnya, ya Suhu kan meninggalkan dunia tatung. Iya. Ada nggak kejadian-kejadian tidak mengenakan setelah Suhu memutuskan meninggalkan menjadi tatung? Kejadian tidak mengenakannya gini loh, ada dua sisi nih. Sisi manusiawi, sisi spiritual. Dua-duanya nih kita cek. Manusiawi ya ada beberapa, maaf ya rekan-rekan dari tatung menghujat saya. Entar lu hancur hidup lu, pakung dibuang segala macam. Cuman saya berpikir balik. Semacam sugesti terus. Gini, pakung itu kan dewa berarti kan yang kita tuakan. Kalau itu benar-benar dewa, ketika kita mendalami ajaran Dhamma, harusnya dia senang. Iya, betul. Benar nggak? Saya mendalami ajaran Buddhis, Hindu di Thailand. Saya lebih mengenal yang namanya Dhamma. Dari nasihat-nasihat yang baik ini saya bisa teruskan ke orang banyak. Itu nolong orang namanya. Saya berpikir gitu. Cuma dari sisi harus kesurupan pun juga. Iya, harus kesurupan kan ketika saya, ya maaf ketika saya usaha, saya ada rezeki sedikit ya, saya kan bisa berbagi. Bedanya di mana? Sama-sama nolong orang, jasa, pahala, karma, kebaikan. Kalau dari sisi spiritualnya lu apakah ada kayak semacam sakit lah, sakit, kan, walat, kan gini, kan pas saya ubah otomatis dibongkar apa ya? Kan itu kan nggak boleh sembarangan sih. Iya katanya begitu, nyolonya apa? Ya saya cuma pikir gini, niat saya mulia, saya bukan membuang, saya hanya renovasi, memperbaiki ya jadi lebih baik. Oh iya. Saya punya niat begitu ya, awalnya ada takut lah, namanya kan ada turun-temurun ngomong kan, oh nyolo itu nggak boleh sembarang diganggu. Apalagi nyolo di tengah ya katanya kan, itu kan udah kayak nyawa kedua lah kata orang dulu gitu. Nah kalau dari sisi spirit atau si dewanya yang dulu tatungnya itu apakah pernah mencoba masuk lagi? Enggak pernah. Ketika saya mendalami meditasi setiap hari rajin baca parita, ya saya cuma ngomong, saya bukan membuang pakung atau selama ini spirit yang bantu saya, cuman mau nolong orang, tetap berbuat kebaikan, cuman caranya beda aja. Iya, tidak. Kalau ini kan lebih kayak pendeta ya. Oh iya. Resi kan, Resi. itu lebih karena nasihat, memberikan bimbingan itu aja. Tapi tetap jasa pahala kebaikan itu saya limpahkan kepada mereka. Saya doakan gitu. Iya. Kepada para spirit ini, ya para dewa, pakung ini supaya jalannya lebih terang di sana. Iya, limpahan jasa yang bagus sih. Tetap saya lakukan sebulan sekali function, lepas kura-kura, lepas burung, tetap. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada gangguan sih kok, kalau gaib nggak ada gangguan sih. Maksudnya ketika pertama ketika saya bongkar itu sampai hari ini nggak ada gangguan. Nggak ada sih. Jadi kalau menurut saya juga pribadi ya sih ya, dari pandangan cerita Suhu sih, ya harusnya sih nggak ada yang masalah karena makhluk seperti dewa, kalau benar dewa ya, dia tidak akan
mencelakai manusia hanya karena masalah seperti ini. Iya dong, ya kan kita kan menjadi lebih baik. Kecuali saya dari tatung nih bagus-bagus, ya udah sembahyang pakung. Saya berubah jadi dukun santet atau yang jahat negatif, ya kan? Nah itu mungkin dia marah ya wajar kok. Iya. Ini kan saya kan berubah kan bukan jadi lebih buruk, ya saya mencoba menjadi lebih baik. Cuman bedanya ya mungkin tujuannya satu kepada yang di atas, tapi kan beda jalur aja, tetap ketemu juga. Oke ya teman-teman, jadi ini sebenarnya bukan menghujat satu kepercayaan atau bukan tradisi, itu tetap kita hormati. Itu tradisi. Saya kan cuma mengklarifikasi, ingin tahu mengenai seseorang yang nonton tatung kenapa meninggalkan tatung seperti itu ya. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi pun juga tidak ada yang salah dengan adat istiadat seperti itu ya. Jadi memang adat istiadat itu kalau kita mau pertahankan ya silahkan, itu tetap gini Pak, bagi suhu budaya tatung seperti cap gomeh di Singkawang saya dukung. Gitu sampai ya? kapanpun saya dukung selalu itu. Gitu ya? Saya selalu bangga, itu adalah budaya kita dari Borneo yang nggak ada di dunia luar, negara lain tuh nggak ada. Nah ini saya juga punya pertanyaan ya, kenapa dia bisa bergabung sama Dayak? Kadang suka ada tatung tapi Dayak. Iya, itu datuk ya. Jadi nah, itu kan gini. Jadi naik ke tandu-tandu juga. Iya. Tapi Dayak. Gini kan kalau di Singkawang itu kan Kalimantan Barat kan dikenal Tidayu. Apa? Tidayu. Apa tuh? Tionghoa, Dayak, Melayu. Oh. Jadi itu ada 3 suku, 3 kesatuan yang sudah kayak saudara lah. Ah iya. Kayak saya dari kecil banyak sahabat-sahabat orang Melayu, orang Dayak banyak. Ah iya. Jadi ya memang udah persahabatannya kuat gitu loh, udah kolaborasi budaya. Tidayu ya. Jadi udah nggak ada perang-perang lagi, itu kan dulu legenda ceritanya kan yang tadi saya ceritakan tentang Mandor ya, dan tambang emas. Itu kan histori dulu. Kalau sekarang mah enggak, udah kayak saudara. Iya. Jadi udah nggak ada gitu-gituan lah sekarang. Jadi ya nggak ada perang lah, ribut antar suku tuh udah nggak ada di sana. Bener-bener persatuannya kuat, bagus. Ya kalau memang budaya ya, apapun tuh bentuk budayanya dari Borneo saya dukung selalu. Pasti saya promosikan kok. Iya. Apalagi itu sendiri juga dari Borneo. Iya, saya dari Kalimantan Barat juga. Tetap saya promosikan itu. Saya dengan bangganya saya kasih lihat pakaian adatnya. Pakaian adat Dayak tuh seberapa keren. Iya. Senjata pusakanya mandal. Saya perkenalkan di Thailand. Ya, kalangan para resi saya perkenalkan. Bangga saya. Karena Tidayu itu. Bangga saya dengan bangganya. Boleh cek sendiri. Saya perkenalkan itu di Thailand, budaya kita itu. Jadi jangan teman-teman menghujat masalah budaya ya. Jangan mencampur adukan budaya dan agama. Nggak boleh. Saya nggak setuju itu. Budaya, agama. Mohon dengan sangat teman-teman stop bicara kafir. Kalau musyrik kafir teman-teman merasa seperti itu, gampang, tinggal diganti aja channelnya. Nggak usah nonton. Selesai. Ya, kita bicara gimana ya, kayak contoh di Borneo ya, suku Dayak yang saya kenal itu kuat. Budaya itu ya dari leluhur tetap dijalankan. Agama ya agama. Iya. Yang agama Kristen, yang Muslim, yang keharingan, tapi tetap budaya itu dijalankan. Ya kan patung-patung pantak itu ya, yang patung-patung leluhur tetap dihormati. Karena ingat, menyembah dan menghormati adalah 2 hal yang berbeda. Betul. Ya kan? Kita menghargai dan menghormati. Kita menyembah hanya satu, pada yang di atas. Kalau menghormati ya kita wajib menghormati siapapun. Ya. Eko Indra datang, saya hormati. Kita ketemu orang tua, kita hormati. Apalagi leluhur, ya, hormati. Kita hormat sama bendera merah putih. Hormat. Nah, itu kan beda. Iya. Kita menghargai, menghormati gitu. Itulah perbedaannya. Bukan kita musyrik sama bendera. Masa? Itu pemahaman sebenarnya. Iya. Jadi kalau pemahaman jangan dicampur aduk. Jangan. Hentikan yang kayak gitu-gitu. Kalau tidak setuju cukup ya udah. Jangan komen yang kasar, rasis, jadi berkelahi. Banyak. Jadi pengalaman saya di YouTube ya. Buka YouTube kan, Andre Makasila kan ya. Oh, iya. Banyak yang komen kasar. Kayak contoh nih, kita lagi edukasi tes tembak. Besok-besok dites ke orang dong, atau nggak pas lagi tes pakai pisau, gorok kencengan dikit dong. Nggak mikir, maksudnya kasih komen seperti itu nanti kalau lagi apa saja keciduk gimana? Iya. Nggak mikirin anak istrinya. Enggak lah, kita kan ya gimana ya? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau buat saya gitu aja, nggak percaya sudah stop. Kalau saya pribadi ya, apapun itu hanya hiburan ya, nggak usah jelek-jelekin konten orang, video orang, itu nggak boleh lah. Saya tidak mau membodohi teman-teman. Iya. Saya sharing, kita sharing bukan menggurui juga ya, Bukan. Kita sharing apa yang kita ngerti, kita obrolkan di sini.
yang nggak setuju silakan. Di atas langit masih ada langit ya benar. Betul, kita kan bukan buat tujuan sosokan maksudnya ya. Kita juga bukan orang sakti nih. Bukan. Sekali lagi. YouTube kita asik-asikan bikin video sharing. Iya. Oh benda ini ya begini, benda ini ya begini ya kan. Kan sharing. Dan saya juga tidak memaksa orang-orang untuk membeli produk. Iya. Iya. Kalau dia suka karena antik dan ada tuahnya yang keunikan dia silakan. Iya. Gitu. Barangkali itu kan ya jodoh-jodohan ya Pak Indra. Benar nggak? Contohnya kan ya jodoh-jodohan kayak hari ini nih saya jodoh lagi dikasih nih. Ya nih. Cincin musik Kursani. Sering-sering aja datang ya kalau Indra nih dapat giveaway terus saya. Ini bukan endorse ya, tapi ini emang hadiah nih ya. Saya suka, saya dikasih sama Ko Indra dan ini wah energi luar biasa. Sip. Mantap nih. Terima kasih. Jadi sampai di sini semoga nih pengalaman yang saya kasih nih Ko Indra ya bisa menambah buat teman-teman. Menambah wawasan, jadi setidaknya orang tahu oh ini lo perjalanan hidup Suhulim begini. Kadang ada yang berpikir seperti ini mungkin mereka di luar tradisi ini, mereka menganggap itu kemasukan setan. Oh nggak boleh ya, itu, nggak boleh, salah itu. Nggak boleh kita bicara gitu ya. Ya kita anggap itu tradisi aja. Gitu nggak boleh nggak, gini loh, kayak contoh nih lagi heboh kan viral kan babi ngepet. Tuyul lah, gini loh, ini saya cerita ya tentang babi ngepet, tuyul itu ya udah biasa gosip turun temurun lah. Kalau di dalam satu kampung ada yang lebih kaya kelihatannya pengangguran, wah ngepet tuh, wah pakai tuyul tuh. Bener gak kok? Kenapa dia dikatain gitu? Nganggur di rumah terus. Saya ada berita gitu, saya agak khawatir. Ya kan? Saya takut saya dibilang babi ngepet. Ya, lu nggak kerja cuma di rumah doang, itu dituduh gitu karena lu hidupnya berkecukupan. Iya. Tapi dia nggak mikir, zaman sekarang canggih, online shop bisa aja. Nah itu. Bisa aja sih nanam saham, nanam modal, kalau lu kerja. Susah ya. Nggak boleh ya kan? Ya, kalau saya ngomong ntar jadi kesannya saya menyudutkan Iya, orang-orang nggak seperti boleh. itu. Contoh nih pemahamannya masih rendah. Contoh tiap hari nih Suhulim nih. Di rumah aja, nggak ngapa-ngapain ya kan? Nggak tahu usahanya tuh. Iya kan? Nggak ada yang tahu kan? Usaha saya nggak perlu, maksudnya nggak perlu ke toko, ya kan ya. Kita kan ya beda kan, usaha orang beda-beda. Suhu ini bukan jualan amulet teman-teman ya. Itu kan cuma berbagi. Itu bursa aja sih bursa ya. Iya bursa. Bisnis suhu mah saya tahu apa. Nggak usah tahu. Rahasia itu. Iya. Jadi contoh, apalagi di rumah saya ada kumantong, ada makanan, wah tuyul nih, makanya berkecukupan, bener gak? Itu. Nah, ini saya baru dikasih nih, ini bukan tuyul nih teman-teman. Nah, itu kumantong beda, ya nggak bisa nyolong dia. Oh, dari Suhulim. Jadi dia banyak, nanti kalau orang tuh ada aja sangkut pautin, nanti lihat ada lilin di dalam rumah kita bilang kita ngepet lah, entah ada kumantong di dalam pakai tuyul, jadi nggak boleh negatif thinking. Ya, stop. Kita sebagai orang yang beragama, hindarilah ucapan yang tidak benar. Gak boleh menghujat orang begitu. Berpikirlah positif. Ini zaman apa? Udah zaman modern. Iya. Orang nggak harus usaha keluar ke toko atau kerja ke kantor. Kalau dia online shop, apalagi pandemi. Iya, pandemi semua disuruh di rumah sama pemerintah ya kan. Berpikirlah positif, maka hal positif yang akan datang. Betul. Kalau Anda berpikir negatif, Anda hanya akan mencari hal negatif di kehidupan Anda. Oke, begitu aja ya. Begitu aja ya. Terima kasih yang bincang hari ini. Teman-teman, ini kita membahas mengenai tatung. Mungkin nextnya akan bahas yang lain. Tetap pantau terus channel saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.